Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah akhirnya kita dapat berjumpa kembali, tentu saja di channel kebanggaan saya ini, yaitu channel Iluk Kulon Likat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang desain gelodok ataupun desain kotak budidaya untuk lebah madu ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, gelodok lebah madu itu mempunyai revolusi ya teman-teman. Yang awalnya itu gelodok jadul yang seperti ada di samping saya ini. Nah, bisa diperlihatkan ini adalah gelodok jadul yang bahannya itu dari pohon kelapa ya. Nah, pohon kelapa yang dilubangi di dalamnya seperti ini. Untuk simbah-simbah kita dulu sering menggunakan budidaya dengan gelodok jadul seperti ini ya teman-teman. Nah, dan ada pula gelodok yang modern ya teman-teman. Sekarang sudah berevolusi, ada berbagai gelodok ataupun kotak budidaya yang dibuat oleh suhu-suhu lebah ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk hari ini yang kita akan bahas adalah gelodok yang ini teman-teman, yang kotak ini ya, kotak budidaya ini. Ini lengkap ada sekat ratunya dan sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kita akan memperlihatkan desain ya, desain kotak budidaya. Sebenarnya saya dulu sudah pernah membuatkan kontennya, kan tetapi saya rasa kurang detail ya, seperti itu. Dan ada permintaan dari teman untuk mereview kotak budidaya yang saya buat ini. Oke teman-teman, kita langsung saja kita perlihatkan ya. Nah, sebenarnya untuk di dalamnya itu masih sama saja ya teman-teman. Ada ini saya gunakan frame menggunakan bambu ya, seperti ini. Nah, ini kotak ini saya buat itu ada yang sedikit berbeda ya teman-teman dari kotak lebah yang pernah saya buat ya, seperti itu. Nah, untuk akhir-akhir ini saya buat untuk desain kotaknya itu seperti ini semua, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi untuk di belakangnya itu saya berikan tempat untuk bisa saya buka ya, seperti ini ya. Saya buatkan pintu seperti itu. Nah, untuk ukurannya saya rasa untuk ukuran kotak budidaya lebah madu itu saya sendiri tidak punya acuan ya teman-teman. Hanya saja untuk lebarnya, untuk lebar itu biasanya saya bebas ya teman-teman. Tapi untuk panjangnya ya, panjang daripada kotak ini, panjang daripada kotak ini itu saya gunakan 40 cm ya teman-teman, semuanya ya. Karena biasanya kalau saya butuh untuk donor telur atau sebagainya itu mudah ya teman-teman. Kita cuma tinggal angkat dari kotak yang lain dan bisa saya pasangkan kembali ke sini seperti itu. Jadi kita bisa lebih leluasa dalam mendonorkan telur ataupun dalam perawatan lebah ya. Kalau kita buatnya seragam itu akan lebih mempermudah kita sendiri. Dan untuk lebarnya itu biasanya itu saya tidak punya ukuran tertentu, itu tergantung bahan daripada saya menggunakan membuat menjadi kotak ya, seperti itu. Karena ini pun saya buat dari kotak bekas ya teman-teman, dari bekas apa ini dulu, bekas meja kalau tidak salah ini. Untuk desainnya semuanya itu biasa saja, nggak ada yang lain. Hanya saja ini teman-teman, ini di belakang ini saya berikan lubang ya. Ini tujuannya apa teman-teman? Nah, ini tujuannya kalau misalkan ada lebahnya ya teman-teman. Nah, misalkan ada lebahnya ini. Nah, pintunya di depan saya teman-teman. Nah, ini kalau ada lebahnya itu kita ngeceknya enak teman-teman. Nah, misalkan gini ya, kita tutup seperti ini. Nah, misalkan ada lebahnya, kita pengen ngecek apakah ada telur ratu atau tidak. Itu kan biasanya telur ratu itu berada di ini teman-teman. Berada misalkan sini ada frame ya, biasanya kan telur ratu ada di bawah sini. Jadi kita enak teman-teman untuk ngecek telur ratu ataupun ngecek
keadaan di dalamnya itu enak. Kita bisa buka di sini, kemudian kita intip. Nah, dan kita bisa membersihkan, misalkan ada kotoran di bawahnya itu. Lebah itu kan biasanya di bawahnya itu suka ada kotoran ya teman-teman. Nah, kita bisa leluasa dalam membersihkan ataupun merawat daripada lebah yang kita budidayakan, teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, di sini kalau membuat lubang seperti ini, itu usahakan di bawahnya jangan dikasih tataan ya teman-teman. Kalau mau ngasih tataan ini, kalau nggak dikasih kan bisa jemblong ke sana ya teman-teman, bleh gitu ya. Ini kita kasih tataan pinggir saja teman-teman. Nih, di sini dan di sini. Di bawahnya jangan teman-teman. Nanti kalau di bawahnya itu ada tataannya ya teman-teman. Ada tataan di sini, itu nanti kalau kita bersihin itu enggak enak ya teman-teman. Akan terganjal di sini kotoran-kotoran yang di dalamnya itu akan tersangkut di sini seperti itu. Jadi coba teman-teman kalau buat kotak budidaya bisa coba dengan desain yang seperti ini ya teman-teman. Ini sangat enak saat kita merawat lebahnya. Ini dilebarkan sedikit boleh teman-teman, sampai atas ini itu sebenarnya boleh ya, boleh-boleh saja. Oke teman-teman, sebagai tambahan ya, jadi kalau kita menggunakan desain kotak yang saya sebutkan tadi, itu gunakan frame yang dari kayu ataupun dari bambu yang bentuknya seperti ini saja ya teman-teman. Jangan yang bentuknya kotak seperti ini ya, framenya, untuk khusus framenya itu dibuat yang model sederhana seperti ini saja ya teman-teman. Dari bilah bambu seperti ini saja nggak apa-apa ya, atau jangan yang dibuat kotak seperti ini. Karena apa? Karena nanti kita akan kehalang ya teman-teman saat melihat, pengen ngecek itu kan. Kalau banyak ini kotaknya banyak dipasang di dalam itu kan kita akan kehalang ya teman-teman. Kita akan kehalang oleh tiang kotaknya ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa leluasa. Jadi kita akan terpaksa ya dari atas lagi ya, untuk ngeceknya kita harus bongkar-bongkar lebahnya lagi seperti ini. Nah, itu kan nggak enak ya teman-teman. Nah, itu sebagai pengalaman, jadi buatkan frame yang model sederhana seperti ini saja. Bisa dari bambu ataupun bisa reng kayu ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itulah desain kotak yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Saya sendiri itu sangat suka dengan desain kotak yang ini, yang sudah saya ulas tadi. Karena kenapa? Karena sangat mudah ya, sangat memudahkan saya dalam budidaya lebah. Karena apa? Karena ya itu tadi teman-teman, kita bisa leluasa dalam mengecek koloni, dan kita nggak perlu apa ya, kalau hanya sekedar pengen melihat di dalamnya apakah ada predator, apakah ada telur calon ratu seperti itu, kita tidak perlu membongkar sarangnya dari atas ya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu mengganggu aktivitas lebahnya, karena kita bisa melihatnya dari belakang dan kita bisa mengeceknya apakah ada madunya, atau apakah ada telur calon ratunya, apakah ada predatornya seperti cicak, kecoak, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi kita bisa juga membersihkan lantai bawahnya. Itu biasanya kan untuk lebah madu apis serana itu biasanya di bawahnya itu ada sering ada ulat kecil-kecil itu ya teman-teman. Ada ulatnya kecil-kecil, ulat apa ya itu teman, saya kurang tahu jenisnya. Tapi kalau yang ada di sarang itu biasanya ngengat lilin ya, ada ulatnya ngengat lilin itu. Dan biasanya di lantai itu ada berbagai kotoran lainnya. Nah, kita bisa membersihkannya dari belakang seperti yang kita ulas pada video tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.